Polisi mengatakan Nanang Gimbal tega menusuk tetangganya aktor Sandi Permana hingga akhirnya tewas dikarenakan emosi sesaat. Meskipun saat ini polisi belum menemukan unsur perencanaan terkait pembunuhan yang dilakukan Nanang, namun upaya penyidikan mendalam masih terus dilakukan. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan kriminolog Adrianus Meliala. Selamat sore Prof. Adri. Selamat sore Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung Prof. Bagaimana tanggapannya Prof mengenai kasus pembunuhan aktor Sandi Permana yang berdasarkan keterangan polisi ini akibat dendam dan juga sakit hati yang berkepanjangan yang dirasakan oleh pelaku kepada korban, padahal mereka ini bertetangga. Saya kira motif dendam, marah, emosi itu bersesuaian dengan aktus reusnya atau perbuatan pidananya, di mana dilakukan di depan rumah, boleh bilang begitu, di dalam kompleks, secara mendadak, ya, tanpa perencanaan, menggunakan pisau modifikasi, ya, dan kemudian lalu dapat diduga setelah dilakukan pembunuhan, si pelaku lari ke tempat yang dia tidak rencanakan juga, gitu ya. Nah, itu memang mengesankan satu perbuatan yang melulu karena emosi, ya, dan bukan karena satu hal yang terencana, apalagi yang bersifat ekonomis misalnya, di mana dalam hal ini pelaku ingin menguasai harta korban misalnya, begitu. Demikian. Kalau dilihat lagi dari kronologisnya, bahwa memang sepertinya pembunuhan ini tidak direncanakan oleh pelaku, tapi jika berdasarkan pengakuan pelaku, ia terprovokasi oleh korban yang menatapnya dengan sinis, kemudian juga meludah ke arah pelaku. Apakah kemudian wajar emosi pelaku ini tersulut hingga melakukan pembunuhan tersebut secara spontan? Saya kira dengan ukuran orang biasa saja, apa yang dialami oleh pelaku itu saya kira sudah cukup ya untuk menjadikan yang bersangkutan itu emosi, sakit hati, dan kemudian ingin membalas begitu. Nah, tentu saja soal emosi, sakit hati, harga diri dan sebagainya itu memang satu hal yang subjektif. Maka kita pakai pendekatan rata-rata saja. Maka saya juga menduga bahwa kalau dipakai pendekatan rata-rata itu, saya kira seorang pada umumnya itu juga sudah mulai bisa dianggap sebagai emosi juga begitu ya. Tapi bahwa kemudian lalu yang bersangkutan kemudian memutuskan untuk membunuh, saya kira juga kembali berpulang pada orang per orang, ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin ya sudah dendam saja, tapi kemudian nggak berani membalaskannya. Nah, pelaku kemudian kelihatannya sudah dendam, marah, tersulut, dan kemudian berani ya membalaskannya dalam bentuk suatu perbuatan fatal yakni membunuh. Nah, untuk itu memang satu hal yang amat subjektif. Kita kembali pada pribadi-pribadi yang tentu saja sudah tidak bisa lagi diduga ya perilakunya, begitu. Pada saat kejadian, Sandi Permana ini sempat menyebut nama pelaku sebelum meninggal dunia. Seberapa kuat sebetulnya pernyataan korban seperti ini dijadikan kemudian bukti dalam proses hukum karena tidak ada saksi mata saat itu yang melihat langsung kejadian pembunuhan ini? Saya kira cukup mudah ya hal itu dilihat. Sebagai contoh misalnya bahwa pada saat berinteraksi dengan korban pasti ada pertukaran DNA. Ya, ada sidik jari korban pada pelaku ya pada sekujur tubuh korban, demikian juga karena korban membawa sepeda motor, maka hampir bisa diduga bahwa ada juga sidik jari pelaku pada motor korban. Nah, juga kalau kita lihat senjata, maka saya kira juga masih bisa didapatkan ya DNA korban pada senjata, betapapun senjatanya sudah dibuang ya, itu saya kira masih bisa diperoleh. Juga jangan lupa bahwa pada saat pembunuhan maka terjadi cipratan darah dan itu pasti mengena pada pakaian dikenakan oleh pelaku. Nah, saya juga berharap bahwa pelaku pakaian tersebut masih bisa diambil oleh polisi dan kemudian lalu bisa dicari DNA paling tidak darah dan milik korban pada tubuh atau pada pakaian pelaku. Nah, itu saja sudah cukup sebetulnya untuk kemudian menjerat pelaku dengan konteks pasal 338 ya. Tetapi kalau misalnya kemudian ada lagi yang lebih kuat lagi, apakah itu CCTV atau pengakuan dari si pelaku sendiri atau ada kesaksian walaupun bukan kesaksian mata ya dari istri
istri pelaku, konon katanya istri pelaku juga ada di tempat sebetulnya, maka itu makin memperkuat sangkaan kepada pelaku. Demikian. Ya, itu juga yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga korban, Prof, bahwa istri pelaku saat itu berada di lokasi kejadian namun tidak melerai aksi tersebut, sehingga pihak kuasa hukum menduga bahwa tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh Nanang Gimbal sendiri saja, tapi kemungkinan besar istrinya juga terlibat. Apa tanggapan Prof Adri? Saya kira polisi akan satu-satu ya. Bisa saja begini, di tahap satukan dulu, artinya diberikan SP3 kepada P21 kepada JPU, lalu JPU kemudian lalu meminta juga agar diikutsertakan istri pelaku, maka kemudian lalu polisi kemudian akan memproses, memberkas istri pelaku, gitu ya. Jadi saya kira polisi akan main aman. Yang penting pelaku utama dibereskan dulu. Setelah P21, maka kemudian lalu akan ada petunjuk dari jaksa, apakah jaksa masih mengharapkan istri pelaku juga betul bertanggung jawab. Nah, ketika itu lalu kemudian polisi memperkasnya. Demikian. Prof, ini tentu menjadi pembelajaran jangan sampai ke depan ada lagi kasus serupa begitu ya karena konflik bertetangga. Nah, apa kemudian langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengelola konflik di lingkungan masyarakat agar tidak sampai berujung pada tindakan kekerasan hingga pembunuhan semacam ini? Ya, saya bisa merasakan sih kalau hubungan antar tetangga itu tidak baik, maka pasti pihak-pihak yang bertiga itu juga tidak enak ya. Karena bayangkan tetangga itu kan mirip dengan saudara sendiri di depan mata. Kalau saudara itu mungkin sekali tinggalnya jauh, tapi kalau namanya tetangga, itu kan saudara kita yang paling dekat sebetulnya. Nah, kalau kemudian dengan saudara saja lalu kemudian bertengkar, maka tentu bisa dirasakan nggak enaknya ya. Apalagi kemudian sudah bertengkar lalu kemudian kelihatannya saling memprovokasi nih, ya. Korban memprovokasi, pelaku memprovokasi, sehingga kemudian lalu tadi tambah meruyak dendamnya. Tinggal kemudian dicari pencetusnya. Nah, maka ketika benar korban itu kemudian konon meludah, konon mengernyitkan ya, senyum sinis ya, maka lalu itu bisa dianggap sebagai pemicu bagi meledaknya amarah dari si pelaku, begitu ya. Nah, maka kembalilah pada situasi di mana sebisa mungkin dijaga keharmonisan antar tetangga ya, sehingga kemudian kehidupan bertetangga kita menjadi nyaman ya dari hari ke hari, begitu. Baik, terima kasih Prof Adri sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.